Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Jihan Asipa dari kelas Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Statistika adalah bidang ilmu yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data untuk mengambil keputusan. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Dengan kata lain, data yang sudah melalui proses akan menjadi statistik. Cabang ilmu statistika dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensi. Deskriptif adalah cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengolahan, peringkasan, visualitas data. Sedangkan inferensi adalah cabang ilmu statistika yang berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik simpulan terhadap populasi. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, perhitungan, pengukuran, dan responsi. Macam data berdasarkan jenisnya, yaitu 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data non-numerik seperti atribut dan label. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data numerik seperti perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Berdasarkan sumbernya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan. Contohnya seperti wawancara. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpulan data primer atau pihak lain. Berdasarkan skalanya. 1. Data nominal. Data nominal adalah data yang berfokus pada pengelompokan data berdasarkan nama, label, dan kualitas. Data nominal tidak dapat dikenakan operasi matematika. Contohnya, merek kendaraan bermotor dan nama kota kelahiran. 2. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang dapat dikelompokkan, disusun berdasarkan urutan, peringkat, atau ranking. Data ini tidak dapat dikenakan operasi matematika. Contohnya seperti temperatur udara dan peringkat siswa di kelas. 3. Data interval. Data interval adalah data yang dapat dikelompokkan, disusun berdasarkan urutan, peringkat, atau ranking. Data ini dapat dikenakan operasi matematika untuk menghitung selisih nilai, tetapi tidak dapat dikenakan operasi matematika terkait perkalian. Data ini juga tidak memiliki nilai nol absolut, seperti temperatur udara 30 derajat Celcius. 4. Data rasio. Data rasio adalah data yang dapat dikelompokkan, disusun berdasarkan urutan, peringkat, atau ranking. Data ini dapat dikenakan operasi matematika untuk menghitung selisih nilai. Data ini juga dapat dikenakan operasi matematika terkait perkalian. Data ini memiliki nilai nol absolut. Contohnya, usia anak 7 tahun dan berat badan 60 kg.
berdasarkan dimensi waktu. 1. Data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu. 2. Data cross-section. Data cross-section adalah data individu, perusahaan, negara, atau unit lainnya yang diambil pada titik waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam satu waktu tertentu dan biasanya melibatkan banyak objek data atau responden. 3. Data pooling. Data pooling adalah gabungan dari data time series dan cross-section. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan tersebut dinamakan unit analisis. Parameter adalah deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi dan hanya terdapat satu parameter untuk satu populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang bersifat representatif. Statistik adalah deskripsi numerik dari karakteristik suatu sampel. Big data merupakan sebuah kumpulan dari data yang sangat besar dan mempunyai karakteristik khusus, yaitu volume, variety, dan velocity. Sekian materi statistika dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.